Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di series Posyandu, podcast paling terpadu, ciptakan senyum sehat Indonesia. Nah, kali ini saya, Aurel, akan menemani beberapa menit kalian ke depan di Posyandu ini. Dan tentunya hari ini saya nggak sendirian. Saya bersama seorang dokter gigi yang sudah sangat expert tentunya di bidangnya, di bidang kedokteran gigi anak. Siapakah itu? Pasti penasaran? Langsung saja kita sambut Dr. Udianto Tejo Sasongko, dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak konsultan, penyakit dan kelainan oral anak PhD. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, teman-teman perlu diketahui, Dokter Udi ini dulunya mengambil S1 di FAG Unair, kemudian dilanjutkan mengambil postgraduate di Hiroshima University ya, dokter? Ya. Di Jepang lah, luar biasa sekali teman-teman, keren kan? Nah, kemudian Dokter Udi ini kembali lagi ke Indonesia untuk mengambil spesialis kedokteran gigi anak di Unair lagi, seperti itu. Jadi tentunya narasumber kita pada siang hari ini sangat luar biasa dan sudah sangat berpengalaman dan ahli di bidangnya. Nah, dokter masih puasa hari ini? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih puasa. Dokter ngomong-ngomong nih ya, kan sekarang bulan puasa nih dokter. Saya tuh kalau misalkan habis puasa, terus waktunya berbuka, makan besar nih ya dokter. Setelah makan besar, ibadah, maghrib, taraweh, bergerak-bergerak, lapar lagi dokter. Jadi saya suka nyemil-nyemil gitu dokter. Kira-kira dokter Udi gitu juga nggak dok? Sama. Sama. Karena kita seharian udah puasa kan, Iya. jadi malam itu seperti ada kesempatan yang harus dimanfaatkan. Membalaskan dendam begitu dokter ya. Nah, kayaknya kebiasaan nyemil ini nggak cuma terjadi di saya juga ya dokter, tapi juga di dokter Udi, dan mungkin yang paling suka nyemil nih anak-anak ya dokter. Ya, betul. Ya, apalagi kan sekarang bervariasi cuma ya dokter, mulai dari yang ada yang bumbunya asin-asin, balado, barbecue, terus manis-manis gitu dokter. Nah, kalau menurut dokter Udi sendiri nih, kenapa sih dokter anak-anak ini kok lebih suka nyemil daripada makan makanan berat? Ya, sebetulnya kondisi itu bukan tiba-tiba ya. Karena yang pertama yang pasti anak-anak ini kan masih tumbuh kembang, kemudian kapasitas mereka dalam mengkonsumsi makanan juga belum maksimal. Artinya daya tampung begitu di pencernaannya dia tidak bisa sekali langsung banyak. Jadi harus bertahap. Nah, nanti kalau dia sudah makan, selang berapa waktu kemudian dia biasanya lapar. Nah, ini biasanya terus dia mencari camilan kan. Nah, tadi dikatakan camilan sekarang banyak sekali macamnya, betul. Setuju sekali, bahkan bisa 1001 macam, dan sebetulnya tidak bisa semuanya kita pilih ya. Karena kita lihat harus juga kandungannya apa, kemudian bagaimana itu semua disiapkan camilan itu, maksudnya dari segi higienitasnya ya. Kemudian juga berapa lama, maksud saya seberapa sering konsumsinya, lalu berapa banyak dia mengkonsumsinya, itu yang mesti kita harus perhatikan. Nah, ngomong-ngomong perhatikan, ini kan pasti yang lebih dekat, paling dekat dengan anak-anak kan orang tua ya dokter. Jadi apa sih dokter sebenarnya peran orang tua ini dalam pola ngemil anak ini? Ya, perannya sangat besar sebetulnya ya, karena balik lagi anak itu kan bagian dari keluarga, dan bagaimana lifestyle dari keluarga itu akan terpola juga pada si anak ini. Nah, kalau mengenai kebiasaan ngemil ini ya memang orang tuanya membiasakannya bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan ini. Karena saya katakan, kalau kita lihat dari kemampuan si anak itu untuk mengkonsumsi makanan, memang keterbatasan mereka yang membuat mereka harus ngemil. Bukan tidak boleh, karena memang harus dibuat bertahap ya. Karena hampir sepertiga dari nutrisi atau kebutuhan energinya dari si anak-anak ini didapat justru dari camilan. Gitu. Karena memang tadi saya katakan tidak bisa sekali makan itu dia bisa langsung banyak mereka. Jadi kebutuhannya di energinya akan terbagi menjadi beberapa waktu begitu. Nah, kalau misalnya orang tuanya ini membiasakan pemberiannya, waktunya dia bisa atur, jenis makanan yang dia berikan juga dia bisa atur gitu ya, akan sangat oke. Memang kebutuhan si anak bisa terpenuhi dan si anak pun happy dengan camilan itu gitu ya. Berarti sebagai orang tua ini harus punya bekal ya dokter?
biar tahu gitu mana sih ini cemilan yang boleh, Betul. mana yang enggak, dan gimana Ya. caranya mengatasi biar nggak malah jadi bumerang untuk si anaknya begitu dokter. Betul sekali. Repot memang ya jadi orang tua. Susah. Makanya jangan terburu-buru jadi orang tua dulu ya dokter. Cari ilmu dulu yang banyak. Yang pasti begini, kapanpun waktunya itu punya anak selalu ada repotnya. Oh iya. Kalau nggak mau repot, nggak usah punya anak. Bener. Nah dokter tadi kan dikatakan bahwa bukan berarti tidak boleh nyemil, tapi mungkin pintar-pintarnya orang tua gimana Ya. cara manage. Nah mungkin salah satu manajemen dari cemilan ini dengan tahu kriteria cemilan yang seperti apa yang boleh diberikan untuk anak. Kira-kira dari dokter sendiri ada nggak sih dok kriterianya? Kalau boleh saya sarankan, jadi camilan itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk si anak tentunya, begitu. ya. Iya. Dari manfaat dari segi apa? Dari segi kandungannya, misalnya nutrisinya yang ada di camilan itu. Lalu tadi saya juga singgung sedikit mengenai higienitas dari camilan itu. Iya. Kenapa kok higienitas? Ya karena camilan itu seringkali anak-anak dapatkan di lingkungan sekolah yang Iya, kita tidak benar-benar. tahu bagaimana kebersihannya, Iya. bagaimana makanan camilan itu dipersiapkan, Iya. gitu ya. Tadi saya kasih contoh seandainya ada makanan kerupuk ya yang warna-warna itu Kerupuk pasir. yang ditaruh dikasih petis Iya. yang kambal, tapi petis satu tempat ini yang beli bisa Oh ya juga dengan ya dok. gampangnya Nggak kepikiran. ngambil tanpa Iya. ya satu tempat bisa berbanyak orang gitu ya. Iya. Jadi kebersihannya, kemudian bahan yang dipakai untuk membuat petis itu ya kita juga sering lihat ya Iya. di beberapa informasi yang kita terima bahwa kadang-kadang petis itu dipersiapkan dengan tidak semestinya. Iya. Ya saya juga nggak bisa banyak cerita tapi ada itu kondisi seperti itu. Nah jadi yang kita harus lakukan adalah kalau dari segi higienitasnya ya kita harus make sure bahwa higienis ya, bersih, Iya. sehat gitu. Apakah kita belinya itu dari tempat yang memang bisa kita bertanggungjawabkan kebersihannya, Iya. atau kita bikin sendiri, orang tuanya yang bikin begitu. Nah kalau itu kan sudah pasti ya kita Iya. pilih bahan-bahan yang memang sehat, memang bersih dan sebagainya karena kita yang pilih. Iya. Kemudian dari segi nutrisinya, contoh misalnya camilan itu kalau cuman isinya gula doang saja, gula saja, contoh seperti tadi katakan apa tuh mbak? Arbanat. Gula-gula, Iya, ya, yang bentuk-bentuk yang bentuk macam-macam kapas-kapas itu Iya. kan hanya gula saja itu. Iya. Dan itu sangat lengket kalau sudah masuk ke mulut, lengket di gigi dan akan susah dibersihkan. Jadi lebih banyak merugikannya. Iya. Selain itu juga kelebihan gula juga tidak bagus juga. Nah, jadi kita mesti atur misalnya sambilan itu kita bentuk dalam merupakan macamnya ya, maksudnya bisa buah ya. Iya. Buah ini bisa buah potong asli buah, Iya. kemudian kita potong-potong kita Iya. berikan ke anak-anak sebagai camilan, atau diolah misalnya dibuat dalam bentuk cake yang atasnya iya. toppingnya buah. Nah, Iya. bisa juga atau juga bisa juga di camilannya sayur. Pasti lah mau mana ada anak-anak suka sayur gitu kan. Iya, bahkan yang Lumrah, seusia saya ya. aja kadang nggak suka ya. Dok. Nah, lumrah sebetulnya. Tapi kita juga nggak boleh kalah pinter dong sama anak-anak ini. Jadi kita olah lagi nih sayuran ini, kita buat sesuatu yang menyenangkan untuk dikonsumsi anak-anak. Contoh misalnya kita buat nugget. Nugget itu isinya nugget sayur. Oh bisa ya Ada dokter. wortel, ada apa? Ada bisa. Kemudian kalau misalnya makan brokoli misalnya, Iya. brokolinya pun dicampur tepung, digoreng Oh, tepung, iya. dia Brokoli gurih crispy. ya. Ya, crispy. Iya. Mereka suka crispy-nya itu, tapi masuknya iya, kan benar. sayur toh. Iya iya iya. Begitu, atau model ala-ala tempura begitu ya. Sayurnya yang dikasih tepung lalu digoreng gurih. Oh iya 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 Ya, iya pernah tahu seperti saya. itu bisa. Kemudian juga kalau bentukan susu misalnya, kita bisa berikan yogurt misalnya. Yogurt, tapi memang kita mesti pilih ya. Yogurt itu kadang-kadang gulanya banyak. Ya judulnya yogurt tapi isinya tetap aja kan gulanya tinggi. Kadang gulanya banyak. Jadi Iya. memang kita harus mulai pintar-pintar melihat ingredient dari setiap makanan yang kita beli ya. Iya. Terutama yang di supermarket itu. Jadi kalau memungkinkan sih kita pilih yang gulanya tidak terlalu tinggi gitu ya. Iya. Karena kan overkonsumsi dari gula itu juga tidak bagus pada kondisi giginya di rongga mulutnya,
maupun secara tumbuh kembang si anak itu. Karena kelebihan gula, kelebihan karbohidrat juga bisa membuat obesitas, overweight sampai obesitas, dan itu juga nggak bagus sebetulnya pada anak-anak. Nah, kemudian camilan itu bisa buah, bisa sayur, bisa, tapi tidak pure seperti bentuk aslinya kan tadi saya katakan. Bisa diolah, bisa diolah sehingga anak-anak ini mau dan suka makan itu. Dan itu kita berikan pada jam-jam memang jamnya mereka lapar karena makan waktunya sudah sudah lewat. Katakan misalnya dia makan pagi jam 7 misalnya ya. Makan jam 7 kira-kira 2-3 jam kemudian sudah mulai lapar. Baru dikasih cemilan. Ya, kasih cemilan, tapi cemilan yang kita atur ya, menunya apa macamnya dan sebagainya. Kalau misalnya dia lagi sekolah gimana ya, kita bawain bekal supaya dia tidak perlu membeli di sekolah itu. Nah, kemudian siang dia makan siang, sore habis jam 12 jam 1 dia makan, ntar jam 3 jam 4 lapar lagi tuh. Nah, itu dikasih lagi camilan lagi. Nah, kemudian sampai waktu makan malam. Nah, kita harus mendisiplinkan waktu pemberian camilan itu. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan juga kalau misalnya kita terlalu sering memberikan camilan antara 2 waktu makan, ya, maka keasaman di rongga mulut itu akan sering sekali turun. Karena setiap kali kita makan kan asam di rongga mulut kita turun. Itu secara fisiologis begitu. Karena merupakan bagian dari tubuh kita untuk mengolah makanan itu. Dia turun, keasamannya turun. Setelah 20-30 menit kemudian dia normal kembali. Nah, kemudian kalau sudah normal kembali antara pH sekitar 6-6,5 begitu, nggak sampai 7 sih, susah kalau sampai 7. Nah, itu dalam kondisi yang aman untuk diberikan lagi makanan. Nah, tapi lewat dari 20-30 menit itu yang pasti jangan langsung dikasih makanan lagi, nanti kan dia turun lagi. 20-30 menit kemudian dia makan lagi, dia turun lagi begitu ya. Jadi pH di bawah 5, setiap kali drop itu bisa sampai di bawah 5, di mana pH 5 itu bisa melarutkan email itu. Nah, semakin sering dia di bawah 5 pH-nya, semakin lama durasinya, semakin banyak itu emailnya tergerus, terlarutkan. Jadinya akan terjadi karies atau gigi berlubang begitu. Nah, itu yang harus kita atur supaya jam makannya itu tidak terlalu sering, tapi kebutuhan anak untuk terhadap nutrisi makanan masih tetap ada gitu ya. Nah, kemudian apakah nggak boleh dok pakai yang makan coklat, makan itu yang disukai kue yang manis dan sebagainya? Boleh, tapi jumlahnya nggak boleh terlalu banyak. Dan pilihlah yang kira-kira tidak lengket di mulut, di gigi. Karena ada beberapa camilan cookies begitu ya, di merek-merek tertentu yang sangat disukai anak-anak. Saya tahu itu, ya. Saya pernah coba, memang enak sekali. Yang isinya stroberi dan sebagainya itu, ya. Nah, itu kalau misalnya kita makan, itu bisa lengket di gigi belakang, yang susah lepas. Bahkan sampai pakai sikat gigi dokter. Harus sikat gigi. Masalahnya kan anak-anak kalau dia mau bagus, setelah kali makan itu gosok gigi, oh hebat. Tapi sekarang coba kita tanyakan deh, anak-anak itu setiap kali makan maukah gosok gigi? Nanti dulu gitu kan. Nah, berarti kita harus memilih sesuatu yang gampang larut. Ya, kalau misalnya bisa jenis buah-buahan yang tadi saya katakan, kemudian ada sayur misalnya, itu cenderung lebih mudah ya untuk terbersihkan oleh air ludah kita. Tapi kalau misalnya bentuk-bentuk cookies yang lengket-lengket itu, ya susah kali susah kali lepas kalau sudah nempel di gigi yang belakang khususnya ya. Parahnya lagi, kadang-kadang nempelnya itu kita tidak terasa loh kalau nempel. Oh iya dokter, iya benar. Nggak seperti kalau makanan nyelip di antara gigi kan kita kerasa tuh, oh ada makanan nyelip di sini, kita berusaha untuk ngambil. Nah, kalau nempelnya berupa kayak gula atau misalnya makanan yang lengket itu nempel di gigi, di bagian emailnya ya, bukan di celah gigi maksud saya, nggak kerasa di bagian belakang gitu. Taunya itu pada saat kita gosok gigi baru tuh
Ada kotoran-kotoran ada kotoran keluar. yang muncul di situ. Nah, bayangkan itu kalau tertahan sekian jam di dalam rongga mulut, nah itu juga akan menahan pH rongga mulut akan terus di bawah karena ada sisa gula tadi. yang masih di situ Iya. yang terus di konsumsi sama mikroorganisme di mulut kita ya, yang membuat kondisi rongga mulut kita menjadi asam terus, begitu. Jadi kalau misalnya cookies itu ya pilihlah sesuatu yang mudah, jangan terlalu yang sticky ya. Kemudian sesuatu yang memang apa namanya ada nutrisinya. Contoh misalnya jangan hanya melulu dikasih camilan yang makanan ringan. Sekarang kan banyak ya nih kemasan-kemasan yang tadi Oh dibilang iya. rasa balado lah, Iya. rasa apa dan sebagainya. Iya. Itu sebetulnya memang bahan dasarnya memang dari sayur, dari kentang begitu. Tapi kadang-kadang tambahannya banyak. Iya, banyak kan MSG-nya, tambahannya daripada sayurnya. MSG-nya itu luar biasa, makanya anak-anak suka. Iya. Karena anak-anak kita juga suka Iya, kalau makan benar. MSG itu kan. Nah, ya itu yang agak merugikan gitu kan, kondisi itu. Jadi daripada camilan seperti itu, ya cari berikan sesuatu yang memang bermanfaat dan mengenyangkan. Iya, seperti buah, sayur tadi ya dokter. Ya. Nah, balik lagi kalau untuk buah dan sebagainya mungkin juga tidak semua anak-anak itu suka. Iya, Tapi kan benar. kita bisa pilihkan misalnya buah-buah yang memang rasanya itu memang enak, manis gitu ya. Contoh saya katakan misalnya ada buah sawo. Oh, sawo. Iya. Buah sawo itu kan manisnya enak ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalaupun milihkan jeruk pun kita pilihkan jeruk yang memang manis. Manis ya. Ada tuh jeruk apa tuh namanya ya, yang buat bayi. Iya, Nah, yang kecil-kecil. itu. Ya itu. Jadi jangan sesuatu yang asam banget, sesuatu yang apa namanya terlalu apa ya, anak-anak nggak terlalu suka gitu ya. Iya. Begitu. Begitu kira-kira. Iya, tadi kan sempat dikatakan ya dokter kalau kita harus mengatur jam antara makan berat dan cemilan. Ya. Nah, kira-kira tuh setiap hari harus tetap seperti itu atau fleksibel aja dokter jamnya? Sebetulnya kalau dibuat fleksibel, si anak ini tidak punya apa ya waktu yang spesifik untuk makan camilan. Iya. Karena kayak yang kita khawatirkan kan kalau misalnya makanan camilan ini terlalu banyak atau karena sesuatu hal dia mempengaruhi makanan utamanya gitu ya. Jadi makanya kita mesti atur di jam-jam yang memang sudah kita atur. Iya. Jadi kalau anak itu terbiasa terpola, maka dia tidak akan mencari camilan itu di luar jam Iya, kebiasaannya benar. dia. Sudah terbiasa begitu. Ya. Memang sih awal-awal pasti akan Susah. ya karena kita membentuk suatu kebiasaan juga tidak benar. akan cepat itu terjadi. Belum lagi kalau orang tuanya juga agak-agak Iya. kesibukannya dia lah ya. Saya nggak mau ngomong itu dia nggak mau. Kesibukannya mereka yang membuat dia tidak bisa menyiapkan itu pada jam itu atau apa begitu ya. Nah kalau sudah terpola biasanya akan entah orang tuanya entah si anak itu juga punya suatu kebiasaan yang rutin begitu. Ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya sama dokter Udi untuk makanan yang boleh diberikan. Kira-kira ada nggak sih dok makanan yang kira-kira pantang gitu untuk diberikan kepada rentang usia anak tertentu? Ya, kalau pantang mungkin saya lebih mengatakan lebih ke porsinya, Ya. kemudian balik lagi tadi kebersihannya, ya, kemudian juga macamnya ya, macam dari makanan itu. Kalau dari kebersihannya sudah cukup jelas rasanya bahwa kita harus memilih makanan yang kebersihannya bisa kita pertanggungjawabkan. Iya. Kemudian kalau dari segi jumlahnya adalah porsinya, seberapa banyak kita memberikan. Karena apapun kalau terlalu pasti hasilnya tidak bagus. Iya, benar. Walaupun mungkin camilannya bagus, kalau terlalu banyak diberikan juga nggak bagus juga. Nah, kemudian apa namanya macamnya ya, apa yang diberikan itu. Jadi kalau dikatakan pantangan itu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, sebetulnya relatif juga ya. Tergantung apa dulu. Walaupun dimakan buah, makan sayur, makan sesuatu yang memang secara nutrisi bagus, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, ya kan, kemudian
kebersihannya tidak Iya. bisa kita pertanggungjawabkan juga jadi nggak bagus, jadi nggak boleh begitu. Iya. Jadi kalau dikatakan jangan, based on beberapa hal tadi itu kalau saya rasa bisa gitu. Berarti yang harus dilakukan untuk biar tidak terpengaruh pola makan dan kesehatan tumbuh kembang anak ini, walaupun ngemil memperhatikan higienitas, terus tadi komponennya juga ya dokter. Komponennya, Ya, terus waktu dan porsinya porsi. ya. Ya. Karena kalau misalnya jenis makanan, kemudian porsinya, waktunya itu berkaitan sama kejadian karies atau gigi berlubang di rongga mulut si anak itu. Tadi saya katakan juga, semakin sering dia makan, semakin sering turun pH-nya di rongga mulutnya, semakin larutlah itu email di gigi. Kemudian kalau gulanya terlalu banyak pun sama efeknya. Jadi di rongga mulut kita juga nggak steril dan memang sudah dipolakan begitu ya, karena memang di rongga mulut kita nggak akan bisa steril, karena memang dibuat untuk pertahanan tubuh kita juga. Nah, di dalam mulut kita ini ada beberapa bakteri yang konsumsinya gula, begitu. Jadi kalau gulanya dikonsumsi sama dia, difermentasi jadi asam. Nah, asam itu yang akhirnya dia menurunkan dan melarutkan emailnya gigi, begitu. Kalau kebersihan rasanya cukup bisa dipahami bahwa tidak hanya gigi yang terkena ya, pencernaan dan sebagainya bisa semuanya. Apakah dari karies itu bisa jadi lebih parah dokter gara-gara ngemil? Atau berhenti di karies aja gitu? Bisa, pasti bisa. Karena kan proses gigi berlubang itu sebetulnya kondisi yang bisa dicegah sebetulnya dan bisa di recovery gitu. Karena proses itu terjadinya giginya itu larut itu bisa dikembalikan sebetulnya, tapi dalam kondisi tertentu ya. Jadi nggak bisa kalau sudah terjadi lubang besar gitu ya, nggak akan bisa jadi tiba-tiba utuh kembali kalau nggak dibawa ke dokter gigi dan ditempel giginya ya. Nah, kalau misalnya diberikan suatu kondisi. Jadi gimana Mbak tadi ininya? Kalau lubang, apakah? Oh iya. Kalau misalnya dia berlubang itu bisa berlanjut, bisa. Kalau misalnya dia tidak dirubah kebiasaan dia, tadi yang ngemil, cara dia membersihkan giginya, maka keparahan gigi berlubangnya akan semakin berlanjut. Nah, kalau sudah berlanjut seperti itu, dia bisa menjadi lebih parah, misalnya lubangnya membesar, lalu kemudian saraf giginya mati sampai terjadi infeksi dan ada bengkak di giginya ya. Kalau ada bengkak di gusinya, bengkak dan sebagainya, sebetulnya bukan cuma sekedar kondisi giginya saja, tapi pencernaannya pun akan terganggu juga. Misalnya dia makanan menjadi lebih sulit makan karena setiap kali makan dia sakit, atau misalnya makanan itu yang harusnya bisa tercerna dengan baik, halus dengan pengunyahan yang baik, itu menjadi tidak maksimal karena giginya rusak. Entah karena memang rusak dan gigi tanggal sebelum waktunya, atau karena setiap kali makan dia sakit sehingga dia tidak mengunyah terlalu lama, langsung ditelan dan sebagainya. Nah, kondisi itu juga merugikan untuk lambung ya, karena lambung kita kan harusnya dia menerima makanan dalam kondisi yang sudah siap yang dicerna ya, lembut, di level lambung maksud saya. Nah, karena didahului dengan pengunyahan di rongga mulut kita yang bentuknya kotak dan sebagainya itu misalnya dihancurkan sampai halus, baru tertelan dari lambung, kemudian diproses lebih lanjut dan seterusnya penyerapan di dari usus dan seterusnya. Nah, bayangkan kalau seandainya makanan itu langsung ditelan saja sama dia, sama mereka ini, proses dari lambung menjadi semakin berat. Iya benar-benar. Nah, mungkin kalau 1-2 kali sih nggak apa-apa ya, tapi kalau setiap kali seperti itu ya akan muncul keluhan di lambung akhirnya. Begitu. Nah, kemudian juga lepas dari kondisi yang mempengaruhi organ, juga misalnya anak ini sering sakit gigi, lalu giginya bengkak, terus dia jadi demam misalnya, dia nggak bisa sekolah, dia jadi cranky, rewel dan sebagainya. Itu kondisi-kondisi yang mempengaruhi si anak dari arah gigi yang sakit misalnya. Ujung-ujungnya nanti kualitas
hidup si Hidupnya anak ini akan menurun. menurun gitu ya. Berarti kalau nggak memanage pola nyemil dengan baik, malah jadi efek domino begitu ya dokter, Ya. bisa mengaruhi keseluruhan. Salah satu ya, kalau saya katakan ngemil ini menjadi salah satu saja, tapi Oh, ada ya. hal lain yang misalnya bagaimana si anak itu sama orang tuanya dijaga kebersihan mulutnya misalnya. Iya. Jadi ngemil yang baik pun kalau tidak diiringi dengan kebiasaan membersihkan gigi yang baik juga nggak bagus juga gitu. Gimana sih dok cara mengatasi ngemil ini biar nggak sampai merusak dan mempengaruhi kesehatan gigi? Mungkin tadi dari membersihkan ya dokter. Ya, gimana itu dokter caranya? Ya, idealnya adalah kita gosok-gosok gigi atau membersihkan gigi itu seefisien dan seefektif mungkin. Arti kalau misalnya kita bisa habis makan gosok gigi, oke. Tapi kan susah ya itu bisa kita lakukan. Iya. Walaupun sebetulnya bukan berarti tidak mungkin. Karena saya tahu kebiasaan di Jepang misalnya ya, anak-anak itu dibiasakan setiap kali selesai makan gosok gigi. Oh gitu. Dan itu terbawa sama mereka dewasa. Sangat disiplin berarti Ya, dokter di sana. dan itu dibentuk dari sekolah ya. Oh Dari sekolah. iya. Jadi pada saat mereka selesai makan bersama dan sebagainya, diakhiri dengan gosok gigi seperti itu. Jadi polanya dibuat seperti itu. Jadi kalau misalnya pembersihan itu bisa dilakukan akan lebih baik. Tapi bagaimana kalau misalnya nggak memungkinkan begitu ya? Ya paling tidak kita bisa memilih dulu makanan atau jenis camilan yang mudah terbersihkan oleh mekanisme di mulut kita, ya. Karena di mulut kita ini juga ada saliva atau air liur yang tugasnya untuk menghaluskan makanan, mempermudah penelanan, juga pembersihan. Karena gelontoran air liur di rongga mulut kita ini juga bisa membantu pembersihan giginya. Tapi pada kondisi seperti apa dia nggak bisa. Kalau misalnya makanan nempel lengket banget, digelontor pakai saliva nggak bisa. Yang kayak sticky tadi Ya, dokter. seperti yang tadi makanan yang lengket banget itu dilontor nggak bisa. Tidak harus bantu dengan digosok. Nah, selain kita pilih makanan yang tidak seperti itu, ya kita paling tidak mungkin bisa kumur sesudah makan Dengan air putih. dengan air putih, ya. Paling tidak itu bisa mengurangi, menghilangkan 100% mungkin enggak, tapi mengurangi bisa. Nah, supaya bisa hasil maksimal dengan kumur itu, makanannya yang mesti kita lihat makan apa dulu nih. Iya. Tapi kalau makan sayur, makan buah dan sebagainya itu insya Allah kalau di kumurkan saja gitu bisa relatif bersih begitu ya dibanding dengan yang lengket-lengket. Mungkin ada beberapa orang tua ya dokter yang parno gitu, jadi habis makan gosok gigi. Apakah sesering itu gosok gigi itu boleh dokter? Ataukah gimana? Baik Ya, yang belum tahu mungkin. Ya, dokter. ya. Memang ada kekhawatiran nanti kalau sering-sering gosok gigi giginya aus gitu ya. Nah, sebetulnya kalau sampai giginya aus karena gosok gigi, hal pertama yang harus dipertanyakan adalah betulkah cara gosok giginya? Nah, itu. Ya, karena kalau gosok giginya salah, ya akan aus juga giginya gitu kan. Biasanya karena tekanannya yang terlalu kuat kah misalnya gosoknya, kemudian dia tidak pemilihan sikatnya juga kurang bagus misalnya, sehingga akhirnya giginya menjadi aus, itu bisa. Nah, kalau misalnya saya katakan apakah ada istilahnya terlalu sering atau terlalu banyak gosok gigi ya? Iya. Saya kok yakin pasti enggak seperti itu ya, karena gosok gigi itu bukan sesuatu yang apa ya, yang bisa sering-sering dilakukan. Kita lakukan kan? Ya, anytime kita mau gosok gigi mana-mana gosok gigi gitu ya, sampai gitu. Biasanya kita membutuhkan waktu tertentu untuk menggosok gigi itu. Memang kita tidak seperti, saya bisa lihat kondisi ini yang di Jepang ya. Mereka itu bisa membawa sikat gigi kemana-mana. Gitu. Ya ampun. Ya, mereka gosok gigi di mana-mana dan dia bisa gosok gigi tanpa harus di kamar mandi. Oh, di mana Artinya dokter? sambil buka komputer gitu ya, gosok ya gigi, ampun. sambil nonton TV, sambil apa itu bisa.
Nah, awalnya saya pun heran, kok bisa gitu ya? Kalau kita kan selalu harus apa namanya di kamar mandi, Iya. di wastafel Iya, gitu iya, ya. benar-benar. Ini enggak, mereka bisa melakukan itu di mana saja, gitu kan? Nah, pertama itu menjadi suatu kebiasaan mereka. Yang kedua, mereka tidak menggunakan pasta gigi yang mengandung deterjen. Oh, iya. Jadi kalau tidak mengandung deterjen itu kan tidak berbuih ya, tidak berbuih. Jadi saliva maupun apa yang kita kosokkan di mulut itu nggak sampai meluber kemana-mana begitu ya. Jadi dia bisa gosok gigi itu apa namanya bisa tidak hanya di kamar mandi begitu. Dan itu bisa mereka lakukan setiap kali selesai makan karena sikatnya itu ditaruh di saku gitu. Dan mereka tidak selalu pakai pasta gigi gitu. Oh, terus pakai apa dokter kalau tidak pakai pasta gigi? Mereka pakai pasta gigi dan pasti pakai pasta giginya nggak pakai yang mengandung deterjen. Yang kedua ya dibersihkan aja. Oh, hanya pakai sikat gigi? Iya. Oh, bisa ya dokter seperti itu? Bisa. Karena kan memang sebetulnya penggunaan pasta gigi ini kan membantu pembersihan gigi. Sama seperti kita mencuci baju menggunakan sabun. Oh iya. Deterjen atau sabun cuci. Itu kan tujuannya supaya kotoran yang naik di baju itu menjadi gampang lepas kan. Demikian juga dengan gosok gigi itu dengan deterjen itu kan ada bahan abrasifnya di pasta gigi, kemudian ada fluoride-nya, kemudian ada bahan taste rasa ya. Oh iya. Essence-nya itu juga bisa membuat nyaman pada saat habis gosok gigi. Jadi kita lebih sering menggunakan pasta gigi daripada tidak. Tapi kalau misalnya tidak ada pasta gigi gimana? Terus nggak gosok gigi? Enggak kan? Tetap bisa gosok gigi walaupun tanpa ada rasa-rasa sensasi seperti yang kalau kita pakai pasta gigi sebetulnya. Dan selama kita bisa membersihkan giginya dengan bagus, dengan baik dan benar, dengan baik dan benar, nggak apa-apa juga. Gitu. Kalau di anak-anak nih obat kumur tuh boleh nggak sih dokter? Mungkin obat kumur? Mungkin males gosok gigi jadi gantinya obat kumur. Obat kumur gitu. aja ya. Iya. Nah, sebetulnya obat kumur ini adalah isinya lebih banyak antiseptik. Jadi membunuh kuman ya, mengurangi jumlah kuman dan ada juga efek-efek anti-inflamasi atau anti keradangan yang ditambahkan di obat kumur itu. Kalau anak-anak problemnya adalah mereka tidak bisa kumur dengan baik tanpa harus menelan. Kebanyakan anak-anak khususnya yang masih di bawah 6 tahun atau di bawah 5 tahun itu kalau kumur sebagian ditelan ya. Nah, kalau misalnya ada tulisan di pasta giginya atau di mana aman bila tertelan misalnya, kan bukan berarti kalau ditelan tiap kali kan, namanya tertelan kan nggak sengaja. Nah sementara anak-anak ini ada loh yang sengaja mengambil pasta gigi saya dulu dimakan. Nah kan rasanya enak soalnya. nah kan apalagi ada rasa macam-macam, rasa buah dan sebagainya seperti itu. Aman bila tertelan, bukan aman bila dimakan kan. Kalau itu dilakukan terus kan ya bisa akumulasi juga. Walaupun mungkin fluoride-nya nggak tinggi juga. Nah, sama seperti itu problemnya obat kumur juga kebanyakan ditelan pada saat kumur itu. Nah sekarang itu sifatnya kan obat sebetulnya ya. Jadi kan sebaiknya tidak boleh ditelan, tidak boleh ditelan. Kalaupun ada sebagian yang tertelan dalam proses kumur itu kan bukan berarti sengaja kita telan seperti kalau kita minum kan. Nah sementara anak-anak bisa begitu. Jadi kalau misalnya penggunaan obat kumur pada anak-anak, syarat pertama yang harus ditanyakan adalah si anak itu bisa kumur bayi atau enggak. Kumur bayi itu artinya dia bisa kumur lalu dibuang semuanya tanpa dia telan gitu kan. Karena pasien saya beberapa yang ada itu even saya menggunakan, karena itu saya menggunakan aqua gelas ya pada saat kumur di tempat praktek itu, karena mereka suka telan walaupun kumur gitu kemudian langsung ditelan sama dia gitu kan. Oh baiklah gitu. Tapi kan ini minuman air putih gitu ya, artinya nggak apa-apa juga kalau dia telan. Nah kalau misalnya dia bisa kumur dengan baik dan ada indikasinya dia memerlukan obat kumur, nggak apa-apa. Jadi ada dulu nih indikasinya perlu nggak si anak indikasi obat kumur. Misalnya apa?
giginya pernah bengkak kah misalnya, atau misalnya ada dia lagi faringitis ya, atau apa seperti itu, ada sariawan yang multiple, ya bisa juga seperti itu, bisa. Tapi balik lagi, apakah si anak itu bisa kumur atau tidak, gitu. Dan ada indikasinya atau tidak. Kalau misalnya tidak ada indikasinya, saya pribadi lebih menyarankan dipakai seperlunya, tidak setiap kali gosok gigi, karena kita membunuh ya, mengurangi jumlah bakteri di mulut sampai yang dibutuhkan pun ikut hilang, ikut terbunuh gitu dengan obat kumur itu, dan itu merugikan gitu. Sikap orang tua yang seperti apa sih dokter yang bisa diterapkan untuk mengurangi konsumsi kebiasaan ngemil ini di anak-anak? Sikap orang tua, yang pasti orang tuanya sendiri harus ikut konsekuen dengan apa yang dipolakan. Artinya kalau melarang anaknya makan sesuatu yang misalnya berlebihan atau apa, ya orang tuanya jangan melakukan itu, gitu ya. Karena nanti dia akan protes. Kok mama boleh, bapak boleh, gitu. Kok saya nggak boleh? Nah, kemudian kondisikan di rumah itu seperti yang diminta, misalnya tidak boleh makan ini itu dan sebagainya, tapi di rumah disediakannya berlebihan dan terjangkau sama si anak, gitu ya. Jadi kan kayak pengejek gitu ya, disediakan di depan mata tapi nggak boleh diambil, gitu kan. Nah itu juga nggak boleh. Jadi yang kedua ya memang harus lebih perhatian ya orang tuanya terhadap kondisi, dalam hal ini kesehatan gigi dan rongga mulut si anak. Kenapa saya ngomong ini ya karena bidang saya itu. Tapi bukan berarti yang lain-lain nggak perlu kan. Nah, tapi karena porsi saya memang di bidang itu, maka akan saya katakan bahwa tolong lebih diperhatikan begitu. Karena bisa jadi karena kesibukan orang tuanya, atau karena memang di rumah itu ada babysitter atau mbaknya yang biasa disuruh ngomong si anak itu, ya sudah dipercayakan sedemikian rupa sehingga kapan dia gosok gigi, dia makan apa dan sebagainya itu semuanya si orang tuanya pasrahkan ke babysitternya atau si mbaknya yang ngomong anak itu. Nah ini yang kadang tidak pas. Bagaimanapun ya orang tuanya harus tahu gitu kan, kapan dan kondisi gigi anaknya itu seperti apa. Karena saya juga punya pengalaman dapat pasien ya, ibu-ibu datang dengan anaknya umur berapa ya, umur 5-6 tahun masih sekitar itu. Lalu dia di bawah 5 tahun, sorry, di bawah masih 5 kecil tahun. ya. Terus dia tanya, dokter, gigi anak saya kok tidak gigis? Tidak gigis. Terus kenapa? Iya, kok aneh kok enggak gigis? Tuh teman-temannya anak saya itu semuanya gigis semua, karena saya enggak. Iya. Terus dokter? Saya pun ya, nah jadinya terbalik kan, sesuatu yang seharusnya bagus jadi terlihat salah karena segitu banyaknya prevalensi karies di sini kan. Nah jadi si ibu ini nggak tahu bahwa sebetulnya memang gigis itu bukan suatu proses yang harus dilalui oleh si anak. Sementara banyak orang tua ya anak kecil ya selalu gigis lah itu. Kalau nggak gigis aneh dulu, gitu. Itu dia. Terus ada lagi yang datang dengan, dokter, gigi anak saya kok hitam-hitam. Kemarin rasanya enggak tuh. Hah, gitu kan. Maksudnya apa, Bu? Iya, saya komputer lihat kok tidak ada. Saya bilang, Bu, gigi seperti ini bukan 1-2 hari, gitu kan. Tapi berhari-hari, berbulan-bulan saya bilang. Nah, berarti kan dia ada perhatian dengan kondisi anaknya bahwa ternyata gigi itu, oh iya ya, berarti awalnya dulu nggak apa-apa kok, atau bagus giginya. Lah memang betul dulu awalnya bagus dia keluarnya, tapi karena tidak terawat dengan baik, dengan kebiasaan dan pembersihan dan sebagainya, jadi dia rusak. Terutama yang paling sering kalau anak balita itu minum susu botol, itu yang bikin merusak gitu. Nah berkaitan dengan susu botol ini juga sebetulnya bahasa lain untuk ngemil juga pada anak usia itu kan. Anak usia itu kan nggak mungkin minta camilan ini itu dan sebagainya, tapi ngemilnya biasanya ya susu itulah. Nah
susu itu yang biasanya yang paling sering pemberiannya adalah menjelang waktu tidur. Nah, itu juga salah. Nggak sikat gigi ya, dokter? Timingnya salah. Bukan pemberian susunya yang saya salahkan, tidak, timingnya. Pemberian susunya yang salah dan usahakan tidak menggunakan dot botol. Terus pakai apa, dokter? Gelas. Oh, bisa kan anak-anak sukanya pakai dot, lebih enak gitu ya, dokter? Tapi sebetulnya kan itu suatu kebiasaan yang dibentuk ya, dibiasakan. Karena kalau misalnya tidak dibiasakan dengan susu dot botol itu juga di anak juga tidak akan terbiasa kok. Gitu. Ya. Ya, misalkan nih dokter, anaknya sudah dibilangin, sudah dibiasakan ini itu, tapi tetap bandel nih, nggak mau. Mungkin ada tips dan trik dari dokter gimana cara orang tua menyiasati hal tersebut untuk mencegah pola kebiasaan ngemil ini agar tidak mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Iya, mungkin tadi saya sudah agak singgung sedikit bahwa kebiasaan ngemil itu biasanya kalau orang tuanya bisa mengatur, itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau terlalu permisif, artinya apa-apa boleh gitu ya, apa-apa boleh dan sebagainya, itu juga akhirnya membuat si anak itu menjadi nggak punya rasa takut gitu kan. Betul, jadi apa boleh kok sama bunda boleh, sama mama boleh. Dan satu lagi yang biasanya perlu dikompromikan adalah kakek dan neneknya. Kalau tinggal di satu rumah atau pas lagi berkunjung ke rumah kakek neneknya seperti itu, biasanya kan kakek sama neneknya ini sama cucunya luar biasa kan. Apapun dikasih gitu. Aturan yang sudah diberikan orang tuanya bisa rusak. Bisa rusak dengan itu. Bukan apa-apa, tapi kan saking sayangnya ya, kakek sama nenek sama cucunya, itu nggak apa-apa lah kasih ini dan sebagainya. Tapi nggak papanya itu berulang-ulang begitu, sampai akhirnya aturan yang sudah kita terapkan di rumah sama orang tuanya itu jadinya amburadul. Jadi yang bisa kita lakukan selain pengaturan itu juga ada ya tadi mungkin pengaturan macamnya ya, jenis makanan sebagainya yang kita upayakan kita yang atur begitu. Dokter mungkin bisa bagi tips dan trik nih. Mungkin ada orang tua yang sudah capek terus akhirnya malas dokter untuk memotivasi anak-anaknya biar ayo kamu jangan ngemil, kamu harus sikat gigi gini. Nah, gimana sih dokter caranya biar orang tua ini tetap termotivasi gitu dokter untuk mengontrol anaknya? Susah ya kalau dibilang motivasi orang tuanya, tapi yang pasti orang tuanya juga mesti paham bahwa kondisi itu bukan sesuatu yang instan. Perlu proses dan sebagainya. Yang pasti juga kita sebagai orang tuanya itu juga perlu membuka wawasan dengan cara membuka seperti hari ini lah. Mendengarkan beberapa podcast yang memang berkaitan dengan kesehatan, kemudian ada ngikuti juga Instagram yang memang berkaitan dengan kesehatan gigi, kemudian bagaimana mengasuh anak dan sebagainya. Parenting itu sangat banyak sekarang di sosial media itu. Nah, itu bisa menjadi booster sebetulnya pada orang tua. Nah, selain itu mungkin kita juga bisa melibatkan orang lain. Dalam arti orang lain ini real ya, bukan kita di sosmed itu enggak. Tapi misalnya si anak ini punya kakak atau saudara atau teman dekat, sahabat misalnya apa yang bisa kita titipi pesan untuk diberikan pada si anak. Kadang-kadang kalau si anak nggak mau dengerin nama orang tuanya, temennya ngomong apa dia ikut, atau guru sekolahnya. Guru sekolahnya bisa lebih didengar daripada orang tuanya gitu kan. Kadang-kadang orang tuanya ngomong apa gitu ya, tapi dibilang, tapi bu guru nggak ngomong begitu di sekolah gitu. Atau bu guru ngomongnya begini begitu kan. Bener. Nah, akhirnya ya sudah, kita coba menitipkan pesan itu lewat gurunya, lewat ke sahabat atau temannya anaknya. Cara yang sama sebetulnya bisa kita pakai kalau misalnya anak itu kan takut ke dokter gigi ya rata-rata. Kita bisa ngajak
temennya atau kakaknya atau apa yang kira-kira umurnya nggak terlalu jauh beda untuk bareng-bareng ke dokter gigi. Tapi temennya ini memang anaknya sudah mau ke dokter gigi, sudah pintar, jadi dia bisa niru, imitating ya, dengan itu ternyata dia berani itu apa seperti itu kira-kira. Jadi yang pasti orang tuanya mesti boosting moodnya itu harus terus ya, nggak boleh capek. Bosen boleh lah sesaat gitu, wajar kok kalau bosen. Tapi bahwa kemudian putus asa, enggak, aku enggak mau ngurusin, ya itu yang enggak boleh. Nah kemudian beberapa cara yang bisa kita pilih kalau kita melibatkan orang lain seperti itu tadi, ya bisa message itu bisa sampai ke anak melalui orang lain begitu, enggak harus langsung dari orang tuanya. Kalau untuk selain melibatkan orang lain nih dok, gimana cara biar anaknya nih mau dokter untuk terus mempertahankan kesehatan giginya walau dia suka ngemil? Ya contoh tadi saya katakan melibatkan temennya atau kakaknya atau siapa yang memang dia dengerin, dia imitating ya. Kakaknya itu kadang-kadang dia akan meniru apa kakaknya pilih, dia mau itu. Kakaknya milih ini, dia juga pilih itu dan sebagainya. Itu bisa kita kondisikan seperti itu, dan kita atur bahwa si figur yang dijadikan contoh anak ini kita buat aturan atau plan bahwa itu supaya diikuti padanya anaknya. Nah mengenai kebiasaan membersihkan giginya pun juga harus diatur sedemikian rupa. Contoh misalnya kalau kita ngomong anak kelas SD sih mungkin relatif lebih mudah ya kita memberitahu. Tapi kalau anak-anak di bawah 6 tahun, bawah 5 tahun sulit itu kita bisa memberikan pemahaman. Nah jadi kita harus membuat suatu kondisi membersihkan gigi atau gosok gigi itu sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan. Contoh kapan gigi itu dibersihkan, jadi jangan pas waktunya dia capek, dia lagi ngantuk, dia lagi lapar ya, cranky banget anak-anak seperti ini. Jadi kalau misalnya anak ini digosok giginya pasti dia akan berontak dengan hebat ya. Tapi kalau misalnya momen yang menyenangkan buat si anak itu, dia segar, dia nggak lapar, dia baru sore baru bangun tidur, baru mandi, pokoknya dia lagi moodnya bagus. Nah itulah dimulai digosok giginya pada saat itu. Terus jangan lupa juga diberi reward. Reward itu bukan selalu barang ya. Reward itu bisa berarti pujian, sesuatu yang menyenangkan si anak itu apa. Orang tuanya yang tahu itu. Tapi jangan selalu barang ya. Dan reward itu diberikannya sesudah, bukan sebelum. Kalau sebelum itu kan gratifikasi ya. Nah, jadi sogokan di depan. Kamu kalau mau ini tak kasih ini, nanti jangan. Lakukan dulu, nanti kamu tapi jangan di depan maksud saya. Oh gitu. Setelah selesai itu baru kita berikan sesuatu, dan itu kita rubah-rubah. Nggak selalu begitu gitu. Nanti kan polanya terbaca sama si anak ini pinter. Aku minta dulu ini gitu, baru mau ini gitu. Berarti reward ini salah satu peran yang penting ya dokter dalam reward kan bisa cemilan ya. Oh iya. Bisa juga cemilan jadi reward, tapi cemilan yang sehat gitu. Kapan diberikan, apa cemilannya kayak gitu. Nah, oke teman-teman, itu tadi sekaligus pertanyaan terakhir yang menutup sesi Posyandu kita hari ini bersama Dr. Udianto. Nah, tadi kita sudah bahas banyak banget ya dokter, mulai dari kriteria cemilan yang baik dan benar gimana, terus apa aja sih cemilan yang pantang dimakan untuk rentang usia anak tertentu, dan juga tips dan trik buat orang tua dan juga untuk anak-anak agar selalu termotivasi untuk menjaga kesehatan gigi walaupun suka ngemil gitu ya dokter. Boleh nambah sedikit? Oh, boleh, silakan dokter. Yang tadi saya sampaikan ini adalah anak secara general. Tapi hal akan berbeda kalau kita membicarakan anak berkebutuhan khusus ya. Oh, begitu. Ya, jadi anak berkebutuhan khusus macam-macam sih. Anak berkebutuhan khusus ini atau difabel, dan anak dengan different ability ya. Nah, itu bisa berbeda. Jadi secara umum akan bisa saya sampaikan seperti tadi, tapi kalau misalnya berkebutuhan khusus ya
ada sendiri itunya, poinnya begitu. Berbedanya tuh di semua aspeknya berarti dokter, mulai dari pemilihan cemilan, terus cara. Iya, contoh saja misalnya anak-anak dengan autis ya, anak autis atau dengan ADHD yang bisa kelainan seperti itu, tidak semua, tapi ada yang berpantangan makan dengan apa tuh tepung, Apa ya, kok dokter? lupa saya. Tepung maizena, tepung terigu, crispy. Bukan tepung yang ada satu jenis tepung yang tidak boleh dimakan oleh anak autis. Saya kok tiba-tiba lupa, sorry. Iya. Itu kalau misalnya dia konsumsi itu, dia akan mempengaruhi tingkah lakunya dia, Oh, begitu. behaviornya dia aja berubah gitu. Oh, karena berarti di dalam tepungnya ada kandungan. Gluten. Gluten. Iya, itu tiba-tiba ingat saya. Ya, berarti juga berarti nggak segampang itu ya. Camilan itu kita berikan pada si anak itu tergantung dari hal-hal kayak gitu tadi. Ada nggak yang dia nggak? Kalau itu benar ada pantangannya ya, nggak boleh misalnya ada. Tapi balik lagi ngomong masalah autis itu dia kan spektrum. Artinya spektrum itu tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain walaupun sama-sama autis. Oh, begitu. Katakan satu anak ini dia tidak boleh makan gluten gitu ya, Iya. tapi si anak ini boleh. Boleh itu dalam arti nggak apa-apa. Kalau dia makan gluten dia nggak terlalu terpengaruh sama behaviornya misalnya. Tapi sebagian anak sangat terpengaruh begitu. Nah, hal ini yang menjadi hal khusus tadi yang saya katakan pada anak berkebutuhan khusus. Berarti sebagai orang tua benar-benar harus memahami anaknya ya, dokter? Iya, tapi biasanya Mbak, kalau misalnya orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ini lebih eager untuk mencari ilmu, ya, pengetahuan-pengetahuan berkaitan sama putranya yang berkebutuhan khusus itu. Iya. Oke teman-teman, tadi ada sedikit tambahan ya informasi untuk kita, karena seperti yang disampaikan Dr. Udi tadi, penanganan setiap anak itu berbeda-beda juga dengan antara anak yang satu mungkin dengan anak yang lainnya. Oke dokter, untuk closing mungkin bisa jargon bareng-bareng ya dokter? Oke, siap. Mungkin sama gerakannya boleh dokter? Boleh diajari dulu? Boleh. Nanti saya bilang Posyandu, podcast pelayan terpadu ciptakan SIM sehat Indonesia. Waduh, cute dong ya. Iya, kan dokter gigi anak. Harus cute-cute gitu. Baiklah. Oke. Posyandu, podcast pelayan terpadu, ciptakan senyum sehat Indonesia.